gaji lalu. Halo teman-teman, pernah nggak kamu ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat besar tapi syaratnya aneh? Banyak aturan, banyak larangan, dan satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Episode kali ini bersama saya Almira dan rekan saya Amelia Dewi Puspitasari. Kami akan membahas film horor Indonesia yang diangkat dari kisah viral dan juga nyata. Sewu Dino. Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Telsa TV, tempat kita membahas cerita horor yang bukan cuma menakutkan, tapi juga penuh pesan dan juga makna. Dan kali ini kita akan membahas teror yang berawal dari sebuah tawaran kerja. Cerita Sewu Dino berfokus pada seorang gadis bernama Sri. Sri hidup sederhana dan seperti kebanyakan orang, dia sedang sangat membutuhkan uang. Suatu hari, datang tawaran kerja, gajinya besar. Tapi aturannya tidak masuk akal. Sri tidak sendirian, ada 2 orang lain yang bekerja bersamanya. Dan sejak awal, mereka sudah diperingatkan. Satu aturan dilanggar, semua akan terkena akibatnya. Rumah tempat mereka bekerja terasa berbeda. Sunyi, dingin, seolah menyimpan sesuatu. Setiap hari, mereka harus melakukan ritual. Waktunya harus tepat dan tidak boleh salah. Awalnya, mereka mengikuti semuanya. Tapi perlahan, Sri mulai merasa dia tidak benar-benar sendirian. Suara-suara aneh mulai terdengar, bayangan yang lewat sekilas dan perasaan seperti ada yang mengawasi. Di tempat itu ada rasa takut bukan datang dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak bisa dijelaskan. Sampai akhirnya salah satu aturan dilanggar. Mungkin terlihat sepele, tapi bagi kutukan Sewu Dino, tidak ada kesalahan kecil. Sejak saat itu suasana berubah. Malam terasa lebih panjang, ketegangan makin nyata. Sewu Dino bukan hanya tentang teror, tapi tentang keserakahan manusia. Tentang tawaran besar tanpa memikirkan akibatnya. Dan tentang budaya serta larangan yang seharusnya dihormati. Film ini mengingatkan kita, tidak semua aturan diciptakan untuk diuji. Tidak semua pekerjaan layak diterima, karena kadang yang kita anggap remeh justru membawa bencana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jika kamu suka dengan cerita horor lokal, jangan lupa follow dan share cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini adalah asal-usul Sewu Dino. Sewu Dino adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Dimas Stambul dan diproduksi oleh MD Pictures. Cerita ini diadaptasi dari utas tweet viral di Twitter yang ditulis oleh Simple Man. Cerita seorang penulis yang sebelumnya juga dikenal dengan cerita lain seperti KKN Disa Penari yang viral di media sosial sebelumnya. Judul Sewu Dino sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 hari. Angka ini penting dalam cerita karena berkaitan dengan kutukan dan perjanjian gaib yang jadi inti filmnya. Siapa yang membuat film ini? Sutradaranya adalah Dimas Stambul. Dia sudah dikenal luas sebagai pembuat film-film horor Indonesia, termasuk Ivana, Macabre, dan The Queen of Black Magic. Produsernya adalah Manut Punjabi melalui rumah produksi MD Pictures, salah satu rumah produksi besar di Indonesia. Penulis skenarionya adalah Agasya Karim dan Colin Kasugi dengan adaptasi dari karya Simple Man. Pemeran utama termasuk Mikha Tambayong, Givina Lukita Dewi, Agla Arta Lydia, Giselma Firmansyah,
Martiolio, Priti Timothy, Rio Dewanto, dan Karina Suwandi. Kapan rilisnya? Sewu Dino ditayangkan di bioskop Indonesia pada 19 April 2023 bertepatan dengan episode libur Idul Fitri Lebaran meskipun awalnya direncanakan tanggal 20 April 2023. Film ini juga tayang serentak di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Brunei pada waktu yang sama. Tentang cerita atau plot film ini adalah ceritanya berkisar pada Sri, seorang perempuan yang menerima tawaran kerja dengan bayaran besar untuk merawat dan melakukan ritual untuk seorang gadis bernama Dela Atmojo yang tidak sadarkan diri karena kutukan Sewu Dino. Sri dan dua rekannya terikat oleh perjanjian gaib di sebuah tempat terpencil. Mereka harus menjalankan ritual setiap hari sampai hari ke-1000. Jika gagal, teror dan akibat yang sangat buruk menunggu mereka. Sewu Dino berhasil menarik perhatian besar penonton di Indonesia, bahkan dalam beberapa minggu setelah penayangan, film ini tembus jutaan penonton di bioskop. Karena antusiasme penonton yang tinggi, pihak produksi sempat membahas kemungkinan sequel atau kelanjutan cerita di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jika kamu suka cerita horor lokal, jangan lupa follow dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, see you.